Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan bagi kita sebagai media, sarana untuk mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 diberi judul Perjumpaan yang Memulihkan. Dan untuk mengulik teks Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 telah hadir di studio dan kami akan bercakap-cakap dan tentu saja narasumber ini akan banyak menolong kita untuk mengulik teks ini. Pendeta Ujun Junaidi. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Ujun. Salam jumpa Pendeta Santi dan Sobat Ngulik Alkitab semuanya. Ya, Pendeta Ujun melayani sebagai pendeta di GKI Guntur, Bandung. Saya sebagai pemandu percakapan mengundang sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, atau menyampaikan respons, tanggapan ya, dan tentu saja dapat menyampaikan pertanyaan. Pendeta Ujun akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari para sahabat ataupun juga respons dari para sahabat semua. Kita akan memulai ngulik Alkitab pada episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan selalu mengaruniakan waktu dan kesempatan buat kami bersama untuk belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan. Tentu yang menjadi kerinduan bagi kehidupan setiap kami ialah hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan, kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu dan sedia mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Dan kami memohon hikmat penyertaan Tuhan supaya kami dapat memahami firman Tuhan ini dan bisa kami terapkan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami di dalam nama Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Amin. Saya membaca Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Diberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Episode kali ini diberi judul Perjumpaan yang Memulihkan. Iya Bapak Pendeta, di segmen yang pertama ini saya mau awali dengan peristiwa tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini didahului dengan teks tentang kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ini ada kaitannya kah? Pasti ada ya kaitannya. Pasti ada kaitannya, betul. Ya. Kaitan dari peristiwa yang sebelumnya dengan peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Iya, terima kasih Pendeta Santi. Tentu ada kaitannya gitu ya, karena kita lihat Yesus, berita tentang kebangkitan Yesus atau Yesus yang bangkit ini belum diterima oleh komunitas para murid. Ataupun sudah diterima tapi belum terlalu dimengerti atau dipahami oleh komunitas para murid ini gitu. Nah, kita lihat bahwa perikop ini hadir ya setelah perikop sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, kita mundur sedikit dalam narasi itu apa yang terjadi gitu ya. Pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kubur gitu ya bersama dengan perempuan-perempuan lain dan melihat batu yang sudah terguling gitu ya. Lalu Maria melaporkan kejadian yang tidak biasa itu gitu ya kepada Petrus, pada murid-murid yang lainnya. Maria berseru,
Tuhan telah diambil orang gitu ya. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami nggak tahu gitu ya. Kami tidak tahu di mana mereka diletakkan gitu. Nah, singkat cerita, Petrus yang mendengar kabar itu langsung pergi ke kubur bersama dengan satu murid lainnya yang berlari gitu ya. Kemudian kemungkinan ini adalah Yohanes gitu ya, murid yang dikasihi itu gitu. Bergegas menuju kubur, tapi dicek memang betul tidak ada, batu sudah terguling dan jenazah Yesus tidak ditemukan di situ. Dan yang menarik, mereka belum mengerti apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah betul jenazah Yesus ini dicuri orang gitu, sebagaimana Maria Magdalena melaporkannya kan, dia mengira gitu ya, dia menduga bahwa Yesus diculik orang gitu. Dan Yohanes mencatat bahwa mereka belum mengerti isi kitab suci, artinya mereka nggak tahu itu adalah peristiwa kebangkitan gitu ya. Murid-murid ini nggak tahu gitu. Dan Alkitab mencatat bahwa Petrus dan salah satu murid ini pulang. Jadi mereka pulang gitu ya dengan tanda tanya ya. Mereka pulang dengan tanda tanya, belum mengerti apa yang terjadi, tapi Maria tinggal di situ, di dekat kubur itu, dan dia menangis. Ya, mengapa dia menangis? Bagi Maria, berita kehilangan jenazah Yesus saja itu sudah membuatnya amat sedih. Ditambah lagi Maria nggak memiliki informasi atau akses kemana jenazah ini. Beda halnya mungkin dia tahu jenazah Yesus nggak ada, tapi dia tahu misalkan jenazahnya di suatu tempat, di lokasi tertentu. Mungkin dia akan berpikir akan pergi ke sana gitu. Jadi Maria begitu sedih karena satu, dia kehilangan Yesus. Yang kedua, dia nggak punya informasi apapun, dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di situ. Hal itu semakin membuatnya sengsara, menderita luar biasa. Dia menangis di situ. Gitu. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Maria. Yesus ada di sana, tapi Maria tidak mengenali Yesus. Dan yang menarik, dia mengenali Yesus ketika Yesus menyapanya dengan namanya, Maria. Dan seketika itu Maria mengenali Yesus, dan kemudian Yesus meminta Maria untuk memberitahukan perjumpaan ini gitu ya. Memberitahukan peristiwa ini kepada para murid yang lain. Dan di sini kita melihat perubahan diri Maria gitu, dari seruan Tuhanku telah diambil orang menjadi berita sukacita, aku telah melihat Tuhan. Ini kan sebuah perubahan yang luar biasa ya. Nah, barulah setelah adegan itu ya, kita masuk ke adegan ini gitu ya. Komunitas para murid yang sudah mendengar dari Maria, mendengar testimoni gitu ya, mendengar kesaksian dari Maria bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit gitu. Tapi yang menarik, yang nggak otomatis komunitas ini gitu ya, Petrus dan kawan-kawannya lantas satu percaya dan kemudian berubah gitu ya, nggak otomatis juga gitu. Langsung sukacita gitu. Tambah bingung lagi. Iya betul, tambah bingung lagi dengan segala hal yang terjadi di hari itu. Mungkin itu dulu Pendeta Santi. Jadi bisa dipahami peristiwa kematian Yesus yang mengerikan itu kan sudah membuat mereka shock begitu ya. Tiba-tiba lalu kemudian berita jenazahnya tidak ada. Tambah lagi kesaksian Maria. Betul. Bangkit. Itu kan membuat makin takut gitu ya. Ini kami aja udah kebingungan, ini kematian Yesus, bisa-bisa kami yang jadi sasaran berikutnya. Tambah lagi nggak ada. Makin pas banget ini kami yang akan jadi sasaran berikutnya, bahwa seolah-olah kami yang bikin gara-gara begitu. Betul. Siapa istilahnya biang keroknya nih gitu ya. Siapa dalang dari semuanya ini. Kalian bikin masalah begitu ya. Nah, apa yang terjadi nih dalam diri ya para murid ketika hari sudah malam begitu ya, ayat 19 kan, pada hari pertama minggu murid-muridnya berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, jelas itu ya, karena mereka takut. Apakah berita dari Maria ini, Magdalena ini tidak membuat mereka senang apa? Kan sudah ada nih bagian dari komunitas yang memberitahukan begitu. Kenapa mereka tetap dalam kondisi yang seperti itu? Apa kesaksian? Ya, kesaksian seorang cukup, Maria. Tidak cukup meyakinkan untuk mereka. Betul.
Ini menarik Pendeta Santi bahwa kesaksian Maria yang dengan jelas Kan Maria melihat masih tetap Masih. tinggal di kubur itu. Betul, Mereka betul. pada lari, mereka bingung ya. Tapi Betul. dia masih ada di kubur Betul itu. sekali. Dan ini yang juga menggetarkan hati gitu ya, bahwa berita kebangkitan Yesus sebenarnya pertama-tama dikumandangkan kepada sosok perempuan seperti itu ya. Dan bisa dikatakan perempuan sebagai rasul pertama gitu ya, yang mendapatkan berita itu lalu memberitakannya kepada para murid yang notabene laki-laki gitu. Namun sayangnya kultur ya, budaya pada waktu itu yang menyangsikan atau meragukan gitu ya, meragukan kesaksian seorang perempuan gitu, karena mungkin perempuan dianggap lebih mengutamakan perasaan seperti itu ya. Ya. Bisa dikendalikan oleh perasaannya, dan dalam hal ini kan Maria menangis gitu ya, jadi sedih seperti itu. Tidak cukup rasional. Tidak cukup rasional sehingga kesaksiannya diragukan. Disangsikan. Ya, bahkan di Injil Lukas dianggap omong kosong kesaksian para perempuan ini gitu. Dan itu kita bisa memahami mengapa kesaksian ini belum cukup kuat menyadarkan mereka gitu ya. Dianggap belum cukup kuat, padahal sudah sangat kuat sekali karena kita membacanya gitu ya. Tapi untuk komunitas para murid pada waktu itu, kesaksian Maria ini bahwa aku telah melihat Tuhan dan dialah yang mengatakan ini semua gitu ya kepadaku gitu. Itu belum cukup kuat untuk membuat mereka paham bahwa Yesus sudah bangkit. Bahwa Yesus sudah hidup gitu. Bahwa berita maut itu sudah dikalahkan dan sukacita harusnya membahana di tengah-tengah komunitas mereka. Bukti yang kuat adalah hari berganti malam ya. Malam juga selalu dekat dengan kegelapan gitu ya. Mencekam, ketakutan gitu. Dan yang paling nyata terasa di dalam teks kita adalah mereka berkumpul malam hari, dan Yohanes nggak bilang di mana setting tempatnya karena bukan itu yang menjadi fokus Yohanes. Tetapi ada detail yang Yohanes tuliskan di situ, mereka mengunci pintu. Ini sebuah tindakan yang menyimbolkan ketertutupan, ya. Sebuah tindakan yang mengurung diri, mengisolasi diri, menutup akses kepada dunia luar. Orang lain gak bisa masuk ke dalam lingkaran atau circle-nya para murid yang sedang takut, yang sedang berduka, yang sedang bingung. Alkitab kita mencatat di sini bahwa mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa guru mereka saja bisa dengan sedemikian sadisnya dibunuh oleh mereka, apalagi mereka yang hanyalah pengikutnya, yang hanyalah murid-muridnya. Bisa dibayangkan betapa komunitas ini sedang terluka, komunitas ini trauma, komunitas ini bingung, komunitas ini juga ragu dengan kesaksian seorang salah satu murid yang adalah bagian dari mereka juga, tapi mereka belum bisa memahami itu. Mereka belum bisa mencerna itu semua, dan mereka menutup pintu rapat-rapat. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena mereka merasa mereka sedang juga dalam pengejaran. Ya, baik Pak Pendeta. Ada apa yang terjadi nanti ini dalam situasi mereka di tengah-tengah apa, mereka kan adalah satu komunitas ya. Lalu kemudian yang biasanya bersama dengan Yesus pergi ke sana, pergi ke sini. Lalu kemudian kepercayaan diri mereka naik, siapalah mereka kan orang-orang kecil ya. Yesus seringkali melakukan berbagai macam karya mujizat dan pengajarannya dikenal penuh dengan kuasa, tidak seperti yang lain. Lalu kemudian dalam peristiwa seperti itu tiba-tiba menjadi ciut gitu ya nyalinya. Kita akan ulas selanjutnya di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV.
Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 diberi judul Perjumpaan yang Memulihkan dengan narasumber Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur Bandung. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Bapak Pendeta di ujung segmen pertama sudah memberitahu ya, ada ini, mereka mengunci pintu, tindakan mereka mengunci pintu, mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Namun sesungguhnya apa sih yang sebenarnya membuat mereka takut sehingga mereka menutup akses begitu saja ya dari luar, ketakutan mendalam macam apa yang ada yang menyelimuti diri mereka. Ya, betul Pendeta Santi. Kita bisa bayangkan betapa takutnya mereka karena ini menyangkut nyawa mereka sendiri juga sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, di mana mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri gitu ya. Meskipun mungkin beberapa kabur gitu ya pada peristiwa salib, tapi mereka tahu guru mereka mati di salib gitu. Tentu ini menoreh luka yang dalam, bahkan trauma. Peristiwa salib itu membekas di dalam diri para murid. Belum sembuh luka dan duka itu gitu, akibat peristiwa itu. Dan di tengah luka dan duka itu, mereka mendengar berita bahwa jenazah Yesus tidak ada di kubur. Kubur itu kosong. Jadi ini seperti luka yang terus bertubi-tubi datang gitu ya. Peristiwa salib masih terngiang, kini berita kubur kosong bagi mereka adalah kebingungan dan tanda tanya besar. Dan di tengah itu juga ada berita yang seharusnya berita sukacita dari Maria Magdalena, mereka yang berjumpa dengan Tuhan, tapi tetap saja mereka belum bisa mencerna semua ini, sehingga mungkin di dalam isolasi mereka gitu ya, di dalam ketertutupan mereka, di dalam kesendirian gitu ya, di komunitas itu, mereka sedang berusaha juga mungkin mencerna apa yang terjadi. Mereka juga berusaha untuk memulihkan diri, tapi tetap ketakutan itu hadir, ada di situ gitu. Dan yang menarik ternyata berita sukacita itu yang harusnya memulihkan mereka gitu ya, menyembuhkan mereka, tidak otomatis ya, tidak langsung dengan cepat membuat mereka sembuh dari luka dan trauma mereka gitu. Enggak juga gitu. Maria Magdalena telah berseru, "Aku telah melihat Tuhan," tetapi berita itu tidak secara langsung mengobati luka mereka. Mereka butuh waktu untuk memproses itu. Dan di tengah proses inilah peristiwa Yesus yang menampakkan diri langsung kepada mereka. Itu menjadi sentuhan pemulihan Yesus gitu bagi komunitas para murid ini. Mereka yang terluka, mereka yang trauma, kemudian berjumpa dengan Tuhan yang bangkit itu. Mungkin kurang lebih begitu Pendeta Santi. Iya, di saat mereka takut, tapi bisa saja dalam ruangan yang tertutup itu antara mereka takut tapi juga mereka berupaya untuk mengurai sesungguhnya apa yang terjadi.
Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini apa maknanya ya? Menurut saya ini ayat ini kuat sekali Iya, begitu ya. betul. Tidak panjang tapi kuat sekali begitu. Tertutup dengan pintu-pintu terkunci, lalu kemudian Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini gambaran situasi yang seperti apa nih Bapak Pendeta? Iya, betul Pendeta Santi. Jika kita perhatikan, mengunci pintu, mengisolasi diri itu berarti kan menutup akses ya. Para murid nggak bisa keluar dan orang lain nggak bisa masuk gitu. Jadi ini benar-benar memutus akses. Mereka nggak mau terkoneksi lagi dengan dunia luar karena menurut mereka dunia luar itu berbahaya sekali bagi mereka. Tapi Yesus membuka akses itu gitu ya. Yesus unlock istilahnya gitu. Yesus masuk, bukan mendobrak pintu ya, maksudnya pintunya ya tetap terkunci, tapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka gitu. Hal ini menegaskan bahwa Yesus yang bangkit itu berkuasa gitu ya. Yesus berkuasa, tidak dibatasi oleh pintu yang terkunci, tapi secara metaforis juga Yesus masuk ke dalam ketakutan mereka gitu ya, ketakutan komunitas para murid. Yesus yang bangkit dan menang atas maut itu mampu menembus bukan hanya pintu yang terkunci, tetapi terlebih lagi menembus ketakutan-ketakutan yang dialami oleh para muridnya. Dan di tengah-tengah rasa takut mereka itu, di tengah-tengah komunitas yang terluka itu, seruan damai sejahtera Yesus diberikan. Ya, damai sejahtera bagi kamu. Perkataan ini penting sekali dan perkataan yang bisa dikatakan menjadi oasis gitu ya di padang gurun. Begitu menyejukkan di tengah-tengah kegalauan, kebingungan, ketakutan. Tapi kalau kita mau gali gitu ya, Pendeta Santi, damai sejahtera, shalom gitu ya, sini sering kali kita gunakan, kita pakai, bahkan kadang kita juga lupa maknanya. Shalom gitu ya, kita sering bahasa Ibrani atau di Yunaninya eirene gitu ya. Satu aspek dari shalom atau eirene ini adalah keutuhan, contentment gitu ya, keutuhan yang jika diibaratkan kalau kita membangun sebuah rumah dan kita menyusun batu bata, ya ada satu saja batu bata yang hilang, maka kita tidak shalom, kita kosong, kita tidak utuh di situ gitu. Dan konsep ini sangat relevan bagi para murid yang terluka hebat waktu itu. Berarti ada yang kosong. Ada yang kosong di dalam hati para murid, mereka sedang tidak utuh, mereka sedang chaos gitu ya. Mereka sedang tidak shalom, dan disinilah Yesus hadir di tengah-tengah mereka menyerukan damai sejahtera bagi kamu. Ini yang menurut saya menjadi penting. Ucapan Yesus memang adalah ucapan yang mungkin terkesan biasa diucapkan bagi kita orang modern pun saat ini kita biasa mengucapkan itu gitu. Namun di tengah pintu yang terkunci, ketakutan yang begitu kuat dialami para murid, kata shalom itu gitu ya, kata eirene itu, kata damai sejahtera itu sangat-sangat bermakna bagi mereka, dan Yesus sendiri yang mengucapkan itu, sumber damai sejahtera itu sendiri. Kehadirannya betul-betul menyapa mereka secara personal, mereka yang sedang takut, mereka yang sedang bingung, mereka yang sedang mengalami kegelapan, ketidakutuhan, disapa oleh Yesus gitu. Nah, ini kan baru sapaan nih ya, Pendeta Santi. Di ayat setelahnya mari kita coba lihat. Ini lebih bingung lagi nih. Di ayat 20 Pendeta Santi bisa. Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Ya, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ini saya juga kurang paham ya. Maksudnya begini. Tadi kan Bapak Pendeta mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ini kan maknanya keutuhan, utuh ya. Lalu ada yang kosong, perlu utuh ya, lengkap. Tapi justru Yesus menunjukkan, ya, menunjukkan, memperlihatkan tangan dan lambungnya. Bukankah itu justru sedang menunjukkan luka yang baru aja berapa hari yang lalu terjadi begitu. Ini gimana proses sukacita itu bisa terjadi ketika itu mereka bersukacita melihat. Mungkin mereka mengenali bahwa memang betul itu, tetapi
Bagaimana bisa tindakan itu gitu ya terjadi? Ini kan peristiwa yang traumatik begitu, Betul. tapi justru jejak peristiwa yang traumatik itu persis hadir juga pada saat itu gitu. Iya, Gimana Betul sekali ya. Menarik ya, Ya. setelah Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, ia menunjukkan tangannya dan ia menunjukkan lambungnya. Dengan kata lain, Yesus menunjukkan bekas lukanya. Gitu. Nah, hal yang sama ternyata atau pola yang serupa kita temukan dalam peristiwa Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena gitu. Ya. Nah, mereka baik Maria Magdalena maupun komunitas para murid yang sedang mengunci pintu gitu ya, dua-duanya nggak langsung mengenali siapa Yesus. Betul. Ketika Maria menangis, dia bisa kenal siapa Yesus saat namanya disebut, Maria. Sama halnya dengan itu, para murid di dalam ruangan ini pun nggak langsung. Ketika Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu, mungkin pada waktu itu para murid nggak langsung itu Yesus, enggak. Tetapi Yesus memperlihatkan bekas lukanya, barulah mereka mengenali siapa Yesus gitu. Nah, jika kita coba memahami bacaan ini dalam konteks trauma gitu ya, dalam konteks trauma, maka kehadiran Yesus yang menyapa nama bagi Maria gitu ya, dan juga Yesus yang menunjukkan tadi ya, bekas lukanya kepada para murid, ini sebuah tindakan yang justru bisa memulihkan luka-luka mereka gitu. Nah, ini paradoks ya, dalam artian peristiwa salib kan jadi sumber traumanya para murid gitu. Tapi ketika Yesus memperlihatkan bekas lukanya, justru ini menjadi sarana pemulihan. Kenapa? Karena dengan memperlihatkan bekas lukanya, para murid jadi tahu itu sungguh-sungguh Yesus, kematian sudah dikalahkannya, dan Yesus bangkit. Seperti itu. Jadi, disinilah kita bisa memahami bahwa ini sungguh-sungguh Yesus. Dia tidak dicuri orang gitu ya, tetapi dia sungguh-sungguh bangkit. Dan setelah adegan inilah yang tadi Pendeta Santi baca gitu ya, para murid bersuka cita. Meskipun gitu ya, cepat sekali gitu ya kelihatannya gitu ya, dari adegan ketakutan menjadi adegan penuh sukacita gitu. Tapi yang menarik adalah ketika Yesus hadir di situ, ketika Yesus menyodorkan bekas lukanya, bukankah itu artinya Yesus tidak mempersoalkan kejadian peristiwa salib yang menuntut para murid? Dalam artian begini Pendeta Santi, Yesus enggak bertanya tuh, kemarin kemana? Nah, ya, Yesus tidak mengungkit kamu kemana misalkan, atau bahkan Petrus ya yang menyangkal Yesus gitu. Yesus tidak mengalamatkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada mereka gitu. Padahal kita bisa bayangkan mungkin Petrus hadir di situ dan betapa menyesalnya ia, betapa sakit hatinya ia terhadap dirinya sendiri. Mungkin Petrus menghukum dirinya sendiri. Kenapa saya melakukan ini dan itu? Tapi Yesus yang hadir itu enggak serta-merta bertanya-tanya tentang peristiwa itu kepada mereka gitu. Yesus justru hadir dengan bekas lukanya, bahwa bekas luka itu ingin mengatakan bahwa dialah ini Tuhan yang disalib itu, bahwa betul itulah Yesus, bahwa betul dia telah bangkit dan ada di tengah-tengah para murid. Bekas luka itu menjadi saksi kengerian peristiwa salib, tetapi sekaligus menjadi bukti bahwa Tuhan mengerti apa yang dialami oleh mereka semua, para murid itu. Betapa mereka pun terluka sedemikian, betapa mereka pun meratap, betapa mereka mengunci pintu, mereka takut, belum bisa menerima kenyataan. Jadi Yesus datang hadir juga bukan untuk judging mereka ya. Tapi Yesus juga menyodorkan bekas luka itu. Simbol bahwa aku pun mengerti apa makna luka, apa makna kengerian, apa makna kesakitan. Dan di sini bekas luka itu menjadi tanda empati Yesus juga gitu ya, kepada komunitas para murid yang terluka itu gitu. Jadi mungkin di sini letak betapa pentingnya simbol Yesus yang menunjukkan tangan dan lambung itu bagi komunitas para murid. Bahwa mereka juga terluka ya dengan kejadian itu, tapi juga sekaligus bisa jadi juga ada rasa sesal, merasa tidak berdaya ya. Jadi Yesus hadir itu tidak sedang
mengungkit-ungkit, sedang judging begitu ya. Tanda luka itu sebagai bentuk empati Yesus bersama dengan mereka yang terluka, yang sedang takut begitu ya. Solidaritas Yesus juga bersama dengan mereka. Dan mereka bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Kita akan ulik lagi di segmen yang ketiga, ketika Yesus sekali lagi mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ada penegasan apa di sana? Sebab selanjutnya Yesus juga bilang, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Kita akan ulas di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, diberi judul Perjumpaan yang Memulihkan. Kita tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Baik Pak Pendeta Ujun, kita lanjutkan ya di segmen yang ketiga ini. Tadi menarik ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya lalu kemudian menunjukkan bekas lukanya. Bapak Pendeta Ujun sudah menyampaikan ini bukti tanda begitu ya, empati Tuhan bersama dengan murid-muridnya yang juga turut terluka dan juga berduka dalam peristiwa ini. Yesus tidak melakukan tindakan judging kepada murid-muridnya pada peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Apa sih pentingnya buat Tuhan ini buka semacam ruang. Kalau kita lihat di kisah sebelumnya juga kan ketika Maria menangis ya, Yesus gak juga bilang kenapa sih nangis atau nggak perlu nangis lah gitu kan ya. Ini juga apa pentingnya begitu ya buat Tuhan ini dalam proses mereka, masa mereka sedang berduka dan luka, juga butuh proses untuk sampai pada sampai pada penerimaan, lalu kemudian membalikan keadaan, lalu kemudian sampai pada berdaya begitu. Iya, betul. Menarik seperti yang Pendeta Santi katakan bahwa ternyata di dalam narasi-narasi yang kita temukan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, baik kepada Maria Magdalena maupun kepada komunitas para murid, ada ruang bagi mereka mengekspresikan luka dan kehilangan mereka gitu ya. Kalau kita mundur tadi ketika Maria Magdalena menangis, Yesus nggak langsung mengatakan udah jangan nangis gitu ya. Tetapi Yesus justru bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan di situ Maria menceritakan apa yang menjadi sumber dari luka dan dukanya. Dia menceritakan betapa dia kehilangan Yesus, betapa dia bingung di situ, betapa dia tidak tahu kemana Yesus dicuri karena dia menganggap bahwa Tuhan dicuri orang seperti itu. Dia menceritakan lukanya gitu ya. Maria mengisahkan lukanya gitu. Dan Yesus juga ketika hadir di tengah-tengah para murid yang sedang berkumpul itu tidak langsung bertanya kenapa pintunya dikunci misalnya gitu kan. Enggak, Yesus enggak bertanya atau kenapa kalian takut, enggak seperti itu gitu. Tapi Yesus langsung menembus pintu itu gitu ya. Yesus hadir di tengah-tengahnya.
Yesus menembus ketakutan-ketakutannya. Yesus membawa lukanya tanpa kata, tanpa mengatakan apapun, tanpa judging gitu ya. Yesus justru dengan diam gitu ya, dengan diam dia merasakan luka mereka juga gitu. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, dari sini Pendeta Santi, saya disegarkan dan kita disegarkan untuk melihat pengalaman duka, pengalaman luka, atau bahkan pengalaman trauma dengan lebih utuh gitu ya. Dan enggak terburu-buru berkata udah nggak apa-apa gitu ya. Atau Tuhan pasti memberikan yang terbaik kok bagi kita, kan biasanya kita seperti itu ya. Terkadang saya gitu ya, atau kita sebagai pendeta kadang kita kurang memberikan ruang untuk pengalaman luka atau pengalaman duka itu diceritakan gitu, atau diberi ruang untuk diekspresikan, entah lewat cerita, entah lewat tangisan, entah lewat apapun. Kadang kita menutup ruang itu dan terburu-buru melompat, memberikan kata-kata penguatan, memberikan kata-kata penghiburan, tanpa terlebih dulu memberikan kesempatan kepada mereka yang terluka dan berduka itu untuk mengekspresikan dukanya atau mengekspresikan lukanya. Kita ingin atau cepat memberikan nasihat, berkata-kata, atau bahkan tanda petik memaksakan sukacita. Kamu harus bersukacita gitu. Padahal lewat peristiwa Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya, luka dan duka itu diberi ruang loh. Maria Magdalena menangis, para murid mengunci pintu sebagai ekspresi dari luka dan duka mereka. Dan itu difasilitasi, istilahnya bukan difasilitasi ya, dan itu boleh terjadi gitu. Dan barulah setelah itu Yesus hadir dan memulihkan. Dan memang ada perubahan ini ya, perubahan ekspresi dari duka dan luka menjadi berita sukacita dan pengutusan seperti itu. Dua skema ini nyata di Maria Magdalena dan juga komunitas para murid. Tapi jangan lupakan, tidak instan langsung meloncat bersukacita gitu. Ada ekspresi luka, ada ekspresi duka yang juga direngkuh oleh Yesus seperti itu gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa ketakutan yang sungguh-sungguh, yang genuine, yang asli gitu dari para murid ini tidak langsung hilang dengan kabar sukacita dari Maria. Dengan kata lain, bayangkan kalau misalkan narasi ini juga menjadi narasi kita, ada seseorang yang sedang terluka atau berduka, lantas kita berikan kabar sukacita, misalkan seperti kata-kata penguatan, mungkin tidak serta-merta juga akan orang itu terhibur gitu ya, Pendeta Santi ya. Kita bisa melihat juga para murid yang mengunci pintu, padahal dia sudah tahu berita sukacitanya dari Maria gitu. Tapi hal itu tidak otomatis. Nah ini mengajarkan kita juga bahwa memberi ruang bagi seseorang untuk mengekspresikan duka dan luka itu juga menjadi bagian dari proses pemulihan itu sendiri gitu. Para murid mengunci pintu itu ekspresi duka mereka, luka mereka, kebingungan mereka. Maria yang menangis itu juga ekspresi dari luka dan duka dia, dan ini mengambil bagian juga loh gitu di dalam proses pemulihan mereka. Dan disitulah Yesus hadir, merengkuh itu, lalu kemudian memberikan damainya kepada mereka semua gitu. Puji Tuhan sih kalau misalkan kata-kata penguatan kita berdampak gitu ya, puji Tuhan, tidak dilarang seperti itu. Tapi kita diajak melihat lebih utuh proses ini gitu. Tidak buru-buru langsung memaksa gitu ya, tanda petik, seseorang yang berduka atau terluka pulih. Tujuan kita memang sana untuk pulih, tapi ruang-ruang ekspresi ini juga perlu diapresiasi gitu ya, perlu diberikan tempat bagi mereka untuk juga mengekspresikan itu semua. Seperti itu, Pendeta Santi. Dan Yesus sekali lagi mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Tentang damai sejahtera itu dikatakan Yesus lagi gitu ya. Betul. Lagi. Lalu kemudian ia mengatakan seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Ini dari kalimat ini ya. Ini kan mereka kan masih dalam proses begitu ya.
apa yang terjadi nih dari para murid begitu ya dalam situasi yang mereka sedang hadapi terpuruk, lalu kemudian Yesus mengatakan damai sejahtera. Sama seperti Bapa mengutus aku juga sekarang aku juga mengutus kamu begitu. Ya, tentu bukan berarti 2 kali diulang, 1 nggak cukup gitu ya, Pendeta Santi ya. Bukan berarti ini kurang gitu, kemudian diulangi. Tapi kita bisa melihat betapa ketakutan para murid ini ketakutan yang benar-benar besar gitu, ketakutan yang nggak main-main gitu. Sekali lagi aku katakan, selain itu berupa penegasan, tetapi juga berupa sebuah ekspresi bahwa ketakutan yang dialami para murid ini juga bukan ketakutan yang main-main gitu, tapi ketakutan yang mendalam gitu. Nah, kita lihat tadi damai sejahtera adalah keutuhan, dan di tengah Yesus yang mengatakan ini 2 kali gitu ya, kita bisa bayangkan berarti para murid sekarang utuh gitu ya, benar-benar utuh, benar-benar kekosongan yang dahsyat itu diisi kembali oleh kehadiran Yesus yang menjadi jawaban di tengah kebingungan mereka, menjadi jawaban di tengah kebingungan dan ketakutan mereka. Sekarang kamu tidak kosong lagi, kamu sudah utuh, dan inilah tugas perutusan yang menantimu gitu ya. Di tengah-tengah statusmu yang sudah pulih kembali sekarang, yang sudah utuh, yang luka dan dukamu direngkuh Tuhan, dihargai Tuhan istilahnya gitu ya. Bahwa Tuhan tidak serta-merta kemudian menghilangkan itu, enggak. Kamu berduka, kamu terluka, iya. Tetapi di tengah luka dan dukamu Allah hadir, Tuhan hadir, memberikan keutuhan lagi kepadamu. Dan disinilah kesempatan untuk menjadi duta gitu ya, menjadi pewarta kabar keselamatan itu diberikan. Seperti itu Pendeta Santi. Oke. Jadi mereka adalah orang-orang yang terluka, orang-orang yang traumatik, namun pada mereka juga diutus. Betul. Ada tugas perutusan. Tapi mereka harus memulihkan dulu ya. Betul, karena mereka pulih. Sebab dan jadi pintu masuknya ada, mereka luka, traumatik, ini kan situasi vulnerable-nya mereka ya. Tapi dalam situasi luka dan duka itu juga kan perlu dipulihkan, ya. Dari situ nanti pintu masuknya, Betul, begitu ya. betul. Jangan sampai nanti ini masih terluka lalu kemudian wah. Dari betapa sebetulnya situasi ketidakberdayaan kita itu menjadi pintu masuk bagi Tuhan bisa leluasa memulihkan kita ya, menolong kita dan mengalami kuasa dan pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kita dan melalui kita. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini menarik ya, dalam berita kebangkitan, peristiwa kebangkitan, Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus. Ini apa maknanya? Ya, betul. Kita kan melihat bahwa Roh Kudus harusnya kan Pentakosta ya gitu ya, di Kisah Rasul 2 gitu ya. Tapi di dalam versi Yohanes ternyata sudah ada peran Roh Kudus di sini gitu. Dan yang menarik adalah ketika Yesus menghembusi gitu ya, menghembusi para murid dengan Roh Kudus. Dan menghembusi ini kan kita jadi mengingat Pendeta Santi tentang kisah penciptaan dulu. Ketika Allah menciptakan manusia dan manusia sudah jadi tetapi belum hidup gitu ya. Di versi Kejadian 2 gitu ya. Kejadian 2 ayat 7, Allah sudah membentuk manusia dari debu tanah lalu menghembuskan ya, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah gitu ya manusia itu hidup. Nah, dalam kisah ini menarik untuk melihat bahwa kisah kebangkitan dengan perspektif Kejadian gitu ya, tentang menghembusi Roh Allah yang menghidupkan gitu. Nah, dengan kata lain kita bisa menjadikan ini sebagai lensa untuk membaca kisah ini, yaitu komunitas para murid hanya akan hidup, hanya akan mampu melakukan tugas perutusan jika mereka hidup di dalam asuhan Allah gitu ya. Jika mereka hidup di dalam tuntunan Tuhan, Roh Kuduslah yang menghidupkan, yang memampukan mereka untuk terus bisa menjadi komunitas para murid, untuk bisa diutus mewartakan Injil itu gitu ya, mewartakan Yesus yang bangkit itu. Dan yang menarik ketika Yesus memberikan tugas perutusan, Yesus
menegaskan relasinya dengan Sang Bapa. Jadi kita bisa melihat formula Allah Trinitas ya di sini ya, ada sama seperti Bapa mengutus aku yaitu Yesus, Ya. demikian juga sekarang aku mengutus kamu gitu. Lalu Yesus menghembuskan Roh Kudus gitu. Kita bisa melihat bahwa komunitas para murid ini diundang. Diundang untuk apa? Masuk ke dalam persekutuan Allah Tritunggal ini, Allah Trinitas ini. Dan bukankah itu identitas gereja? Gitu. Dan ini sangat kuat sekali. Komunitas para murid yang diundang masuk ke dalam relasi Allah Tritunggal yang hangat, yang akrab, yang luar biasa indah. Memberitakan kasih dan pengampunan bagi dunia. Nah, disinilah komunitas yang terluka menjadi komunitas kasih yang memulihkan gitu ya. Mereka dipulihkan Allah, kemudian diundang untuk memulihkan dunia ini, memulihkan sesama. Dan hal ini semakin jelas ketika kita membaca ayat 23. Pendeta Santi bisa bacakan bagi kita. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, jadi panggilan relasi kasih itu ditunjukkan dengan relasi saling mengampuni. Bahwa ketika para murid terluka, tak ada kata lain yang bisa memulihkan mereka bukan selain pengampunan. Selain mereka diampuni oleh Tuhan. Dan ketika Yesus menampakkan diri tanpa penghakiman, tanpa tuntutan, melainkan memberikan damai, bukankah itu pemulihan dari pengampunan Tuhan juga? Dan kini mereka yang diampuni dan dipulihkan itu dipanggil untuk saling mengampuni dan saling memulihkan. Walaupun ada satu orang yang gak datang nih. Nah, siapa dia? Mungkin nanti kita akan bahas lagi. Thomas tidak hadir di situ gitu ya. Dan bagaimana relasi pengampunan ini juga terjadi dalam perspektif Thomas misalkan. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang menarik juga bagi kita sekalian gitu. Jadi dalam luka itu juga mereka diajak untuk menerima pengampunan dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Betul. Karena bisa saja dalam luka itu ada asumsi saling menyalahkan Betul dan sekali. sebagainya. Betul sekali. Jikalau tidak dipulihkan, tidak diampuni, ya mereka tidak akan mungkin juga bisa menjadi satu komunitas yang merasakan sungguh mengalami pemulihan Tuhan, dan dengan karena itu juga diutus untuk memberitakan, mewartakan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Iya, di menit-menit akhir segmen penutup ini ya. Gimana kita menjepit pesannya nih? Dari kisah tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, perjumpaan yang memulihkan ini, Pak Pendeta. Baik, Pendeta Santi, peristiwa Yesus yang bangkit tentu adalah berita sukacita bagi kita sekalian. Kebangkitannya memulihkan ya bagi para murid yang terluka dan trauma akibat peristiwa salib. Namun kita perlu melihat juga ternyata Yesus yang bangkit itu memberi ruang bagi para murid untuk menangis dan meratap, bahkan untuk takut dan mengunci pintu. Maka pesan yang bisa kita dapatkan yaitu kita melakukan dan memberi ruang kepada duka dan luka juga gitu. Betul kita harus move on, betul kita harus pulih, tapi ruang untuk menyuarakan atau mengekspresikan luka ini juga tidak bisa diabaikan gitu. Kita tidak lantas buru-buru gitu ya. Walaupun kita ingin mencapai titik itu, tetapi kita mau diminta melihat bahwa mengekspresikan luka, mengekspresikan duka, meratap dan menangis itu juga tidak dilarang oleh Yesus. Dalam artian Yesus juga merengkuh itu gitu. Yesus mengerti itu. Mungkin pesan yang kuat bagi kita nih Pendeta Santi dan juga bagi sobat ngulik Alkitab semuanya untuk sama-sama merengkuh duka dan luka juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Ingat Yesus yang menunjukkan tangan dan lambungnya, bekas luka itu menjadi saksi juga bahwa Yesus mengerti bahasa luka gitu ya. Yesus mengerti luka dan duka itu gitu. Dan yang kedua, pesan yang kuat bagi kita untuk kita diutus ke dunia ini gitu. Karena para murid juga diutus gitu ya, menjadi komunitas yang diutus Allah. Kita diutus untuk membawa berita kasih dan pengampunan kepada siapapun gitu. Dan yang jangan dilupakan adalah kita bisa melakukan itu hanya kalau kita menjalin relasi kasih, persekutuan yang akrab di dalam Allah
Tritunggal. Dan bersedia dalam asuhan Dia. Iya, bersedia hidup di dalam asuhan Sang Allah Trinitas itu, dimanapun kita berada. Dan ini menjadi salah satu tugas perutusan, mengampuni satu dengan yang lainnya. Mungkin itu pesan yang bisa kita jepit bersama, Pendeta Santi. Ya, sebagai gereja, agar kita juga dapat berdaya untuk melakukan tugas panggilan, biarlah kita tetap ada di dalam bimbingan dan asuhan Tuhan yang menolong dan memulihkan kita. Dan dalam satu relasi komunitas, kita juga ada dalam sikap kesediaan untuk boleh saling memaafkan ya, saling mengampuni satu dengan yang lain. Ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat dimanapun berada, sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan boleh menekan tombol like serta subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita menutup tayangan ini dalam doa. Terima kasih kesediaan Pendeta Ujun Junaidi di episode kali ini dalam program Ngulik Alkitab. Silakan Pendeta Ujun boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini. Dan kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan agar kami dapat memaknainya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, tumbuhkanlah selalu kerinduan di dalam hati kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa setia melakukan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.